untuk menghindari pengejaran nelayan. Ibu Putri Duyung diam-diam menyembunyikan bayinya di perahu, lalu menumpahkan minyak ke arah kapal nelayan. Dia datang ke sisi kapal nelayan, melambaikan tangan dengan hangat kepada nelayan dengan sengaja. Nelayan yang rapuh sangat gembira saat melihat hal ini. Segera datang ke buritan. Namun dia melupakan mercusuar dan kapal di depannya dan menabraknya. Ibu Putri Duyung yang berhasil dalam rencananya bergegas kembali untuk mencari bayinya. Namun perahu tersebut sudah lama menghilang. Ternyata baru beberapa menit yang lalu. Sepasang suami istri di perahu bersiap untuk berlayar kembali. Namun tanpa disangka mendengar suara tangisan bayi dari belakang. Setelah beberapa pencarian, bayi terbungkus jaring ikan ditemukan. Meski sangat mengejutkan bagi pasangan yang tidak mampu memiliki anak. Ini adalah anugerah dari surga. Jadi, keduanya memutuskan untuk mengadopsi bayi itu dan menamainya Kodi. Ketika Ibu Putri Duyung bergegas ke tepi, pasangan itu sudah membawa Kodi ke darat. Dia hanya bisa melihat anaknya dibawa pergi. Dia tidak bisa menahan air mata kesedihan dan ketidakberdayaan. 13 tahun kemudian, Kodi telah tumbuh menjadi siswa sekolah menengah pertama. Dengan kelebihan bawaannya, ia telah menjadi juara renang sekolah. Oleh karena itu, ia memenangkan hati banyak gadis. Di hari ulang tahunnya yang ke-13, Susan, sang dewi di kelas, mengungkapkan isi hatinya langsung kepadanya. Namun tepat saat keduanya hendak mendekat, bibir Kodi mengeluarkan arus listrik, yang membuat keduanya terkejut. Tapi mereka mengira itu hanya fenomena statis sederhana, dan mereka tidak mengingatnya. Namun di pagi hari, Kodi hanya ingin mematikan jam waker yang terus berbunyi. Namun pada akhirnya, Kodi benar-benar terpana. Apa yang terjadi? Tepat ketika dia hendak meminum susu untuk menenangkan keterkejutannya, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Kenapa botol itu menempel di tanganku? Dia mencoba membantu dengan tangan yang lain, tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa menahan susu dengan sikunya. Melihat tangannya kembali bisa digerakkan, Kodi menjadi tenang. Setelah sampai di sekolah, Kodi mulai merasa sangat haus. Seusai pelajaran, dia bergegas ke keran dan minum air selama 1 jam. Dia tercengang oleh murid-murid yang mengantri untuk minum air di belakangnya. Menyadari bahwa tubuhnya mungkin rusak, segera menemui teman sekolahnya Zuo. Memberitahunya hal-hal aneh yang terjadi hari ini. Zuo pikir itu tidak bisa dipercaya. Kemudian dia ingin memeriksa tangan Kodi. Tetapi terkejut saat melihat telapak tangan Kodi tumbuh sisik. Kodi juga ketakutan, dia baik-baik saja ketika datang ke sini. Kenapa dia tiba-tiba menjadi seperti ini? Tangannya tiba-tiba tumbuh sisik, yang tidak bisa dihilangkan dengan menggosoknya dengan kuat. Tepat ketika dia bingung, ibunya tiba. Agar ibunya tidak mengetahuinya, Kodi memasukkan tangannya ke dalam saku celananya saat dia keluar. Setelah ibunya pergi, dia terkejut melihat sisik di tangannya perlahan menghilang. Dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Saya pikir tidak apa-apa. Tetapi pada malam hari, ketika Kodi minum air, dia menemukan bahwa tangan kanannya menempel ke botol air. Jadi dia mencoba menggunakan tangan kirinya untuk membantu. Tetapi menempel di tangan kirinya. Saat tangan kirinya mencoba melepaskan botol, tangan kanannya menyentuh tembok. Tangan kiri terlepas dari botol. Tangan kanan menempel di tembok. Dalam keputusasaan, dia mulai menggunakan seluruh kekuatannya, dan ternyata orang tua yang bergegas saat mendengar suara itu tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Orang tua segera memanggil dokter keluarga. Setelah diperiksa, dokter tidak menemukan kelainan. Menurutnya ini hanyalah reaksi normal bagi anak yang memasuki masa pubertas. Tidak perlu terlalu khawatir. Kodi benar-benar menganggap dokter itu omong kosong. Dia pernah melihat jerawat dan bulu dada di masa remaja. Tapi belum pernah melihat menjadi Spiderman di masa remaja. Tertekan, Kodi menemui temannya untuk memberitahunya. Berharap dia bisa membantunya.
Melihat Cody dalam kesulitan, Zuo memutuskan untuk membantunya. Pertama-tama mengajak Cody untuk mencari berbagai informasi. Lalu meneliti sisik di tangan Cody, dan mengetahuinya. Sisik ini sangat mirip dengan sisik ikan. Belakangan, mereka juga menemukan bahwa Cody tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengeluarkan listrik, tetapi juga dapat memanggil sintesis ikan di dalam tangki ikan kapan saja. Semua ini mengarah pada kesimpulan yang berani. Tidak ada sumber yang melihat bahwa Cody tidak mempercayainya. Я считаю, ты русалка. Русалка? Ну, русал скорее. Jadi dia memainkan peran tersebut dan terus menjelaskan bahwa ayahnya adalah seorang nelayan dan selalu terobsesi dengan ikan. Dia mengatakan bahwa ayahnya pernah mengatakan kepadanya bahwa nelayan muda itu tidak ada. Berbeda dengan manusia dari segi struktur fisik. Baru pada usia 13 tahun sifat amisnya perlahan muncul. Fenomena Cody yang tidak normal ini baru muncul setelah ulang tahunnya yang ke-13. Mendengar hal tersebut, Cody mulai panik. Karena dia memang dijemput dari laut oleh orang tuanya. Mungkinkah dia memang keturunan Putri Duyung? Cody datang ke pantai dan melompat ke laut untuk berenang. Semua ketidakpuasan di hatinya dilampiaskan. Tetapi ketika dia pergi ke darat untuk beristirahat, sesuatu yang aneh terjadi. Tangannya tiba-tiba menumbuhkan sirip, dan kakinya berangsur-angsur menjadi ekor. Saat Cody berjuang, sebuah karung membungkusnya. Ketika dia bangun lagi, dia sudah berbaring di kapal nelayan. Pria gendut yang mengemudikan perahu itu. Ternyata pria gendut adalah nelayan yang menabrak mercusuar 13 tahun lalu saat mengejar Ibu Putri Duyung. Selama ini, semua orang tidak pernah percaya bahwa dia pernah melihat Putri Duyung. Mereka semua menertawakannya karena menyombongkan diri. Untuk membuktikan dirinya, pria gendut itu telah mencari hal-hal yang berhubungan dengan Putri Duyung. Petunjuknya adalah dia mendengar percakapan antara Cody dan putranya saat memperbaiki kapal hari itu. Dia curiga Cody adalah keturunan Putri Duyung. Jadi dia terus mengamati Cody secara diam-diam. Ketika dia melihat Cody dalam wujud ikan utuh di pantai, dia membawanya ke atas kapal nelayannya untuk menjebak induk duyungnya. Saat ini Cody merasa sangat panas dan tidak nyaman. Melihat hal tersebut, pria gendut tersebut segera mengambil air untuk mendinginkannya. Memanggil putranya untuk membantu merawatnya. Dia juga kaget saat melihat kaki temannya benar-benar berubah menjadi utuh. Dia segera melakukan seperti yang pria gendut harapkan. Merasa anaknya dalam masalah, Ibu Putri Duyung berenang menuju perahu dengan sekuat tenaga. Melihat hal tersebut, pria gendut itu segera menyiapkan jaring jebakan. Diam-diam menunggu mangsanya. Namun ketika Cody melihat pemandangan ini dan ingin mengingatkan ibunya, sudah terlambat. Setelah temannya melihat semua itu, dia merasa kelakuan ayahnya sangat memalukan. Maka dia mengambil pisau dan menyelinap ke dalam air. Memotong jaring yang menjerat Ibu Putri Duyung, hingga berhasil bebas. Saat pria gendut mengangkatnya, bagian dalam jaring sudah kosong. Saat dia mengeluh dengan keras, tiba-tiba jaring terlepas dan menjerat kaki anaknya. Melihat hal tersebut, pria gendut tersebut segera melompat ke air untuk menyelamatkannya. Namun saat ini, anaknya sudah tenggelam ke dasar laut bersama jaring. Pada saat kritis, Cody berusaha melepaskan diri dengan susah payah. Melompat ke laut dan berhasil menyelamatkan teman baiknya. Namun teman baiknya sudah kehabisan nafas. Saat ini, orang tua Cody baru saja tiba. Mereka langsung memberikan pertolongan pertama kepadanya. Namun tidak berhasil. Saat ini, Cody tiba-tiba teringat bahwa tangannya dapat melepaskan arus listrik. Jadi dia menggunakan tangannya sebagai defibrilator. Akhirnya berhasil menyadarkannya. Melihat anaknya yang hilang dan ditemukan kembali, pria gendut itu akhirnya melepaskan obsesinya. Dibandingkan dengan reputasinya sendiri, nyawa putranya lebih penting. Ibu Putri Duyung pun berenang mendekat dan ingin membawa Cody pergi. Meskipun orang tuanya sangat enggan. Bagaimanapun juga Cody bukan milik dunia manusia, dan laut adalah tujuannya. Jadi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya, Cody mengikuti Ibu Putri Duyung itu kembali ke laut. Menyelesaikan transformasi dengan bantuan ibunya.
menjadi duyung yang sesungguhnya. Ini adalah film fantasi Little Mermaid yang dirilis pada tahun 1999. Meski plotnya sederhana, namun penuh kehangatan. Tidak hanya cinta orang tua kepada anaknya, tetapi juga persahabatan yang tulus antar sahabat. Ada juga simbiosis antara manusia dan alam.